tega banget ninggalin bokap gue di dalam. Kamu nggak usah nyalain anak saya. Dia malah jadi korban bapak kamu tuh. Bapak kamu nyulik dia. Lo tahu, bokap lo berani selingkuh sama nyokap gue. Dan bokap lo juga udah coba membunuh Romeo. Dan asal lo tahu ya, yang membakar gudang itu tuh bokap lo sendiri. Sampai gue juga hampir mati. Aku rasa kamu nggak perlu harus buktiin apa-apa lagi deh. Tapi tetap aja aku akan buktiin ke kamu kalau aku cinta sama kamu. Dan kalau gitu kita akan segera melangsungkan pernikahan kita secepatnya. Jadi lebih baik kamu siap-siap. Aduh, kenapa jadi gini sih? Aku harus nemuin siapa dalang utama di balik kematian orang tuaku secepatnya. Sebelum pernikahanku sama Mas Rangga terjadi. Lalu, apa lagi Pak yang Bapak alami waktu itu? Saya dengar Bapak sempat terima teror gitu ya. Tapi Pak, saya masih khawatir menceritakan masalah itu sampai sekarang. Gini Pak Raja. Pak Raja nggak usah khawatir. Bapak cerita aja ke saya. Karena nanti demi keamanan saya bisa kirim anak buah saya untuk jaga rumah Bapak supaya Bapak dan keluarga itu aman. Pi, kita bisa kirim orang kan ke rumah Pak Raja untuk jaga keluarganya juga. Ya. Bisa, Pak. Pak Raja tenang aja. Saya akan memastikan orang-orang saya untuk menjaga Bapak dan keluarga Bapak. Waktu saya meliput dan menyelidiki kecelakaan itu, saya sempat diteror sama orang misterius, Pak. Orang itu mengancam akan membunuh saya dan keluarga saya kalau saya tidak berhenti menyelidiki kasus kematian Pak Yoga. Jujur saya takut sekali waktu itu. Saya nggak nyangka kalau penyelidikan yang saya lakukan itu sangat berbahaya. Tapi apa Bapak sempat menangkap ciri-ciri orang yang neror Bapak? Kalau orang yang meneror saya nggak tahu, Pak. Tapi saya punya foto orang yang saya curigai sebagai pembunuh Pak Yoga. Bapak tahu siapa orangnya? Saya mencurigai orang yang bernama Heru. Betul Pak, namanya Heru. Sebentar, Pak. Rasa-rasanya aku pernah melihat wajah orang ini. Tapi di mana ya? Ya, kalau Bapak bisa bilang si Hero yang melakukannya, tapi Bapak punya bukti-buktinya, Pak? Dari plat nomor mobil yang terparkir tidak jauh dari TKP. Ketika kejadian berlangsung, setelah saya selidiki, ternyata mobil itu milik seorang yang bernama Heru. Oh, artinya Bapak ada di TKP saat itu? Saya nggak ada di TKP, Pak. Ada seorang saksi mata yang melihat mobil Pak Yoga meledak dan terbakar. Saksi itu melihat mobil itu segera pergi setelah kebakaran. Pengendaranya mencurigakan. Dari saksi mata itu juga saya banyak mendapatkan foto-foto kondisi di TKP. Halo Pak Baskara, apa kabar? Bapak masih ingat sama saya kan? Saya sudah menjalankan perintah dari Pak Baskara loh.
orang itu yang mengirim video ke aku, nggak salah lagi. Lalu sekarang apa Bapak tahu keberadaan Heru itu di mana? Karena saya harus ketemu dia. Saya nggak tahu keberadaan orang itu, Pak. Maaf Pak Bas, kalau saya menyela pembicaraan. Bagaimana kalau saya membantu Pak Raja untuk mencari Pak Heru, Pak? Oke, ya gimana Pak? Mungkin Alfi bisa bantu. Apalagi Pak yang Bapak dapat ceritanya pada saat itu? Karena saya sampai saat ini yakin kalau Ratih dan anaknya itu masih hidup. Tapi sayangnya saya nggak tahu keberadaan mereka itu di mana. Bahkan saya nggak tahu anaknya Yoga itu laki-laki atau perempuan. Tunggu sebentar, Pak. Saya ingat-ingat dulu. Kejadian ini sudah lama sekali. Saya agak lupa. Dari kesaksian warga di sana, Bu Rati sempat diselamatkan oleh warga sekitar. Tapi Bu Rati minta agar hal itu dirahasiakan. Soal anak Bu Rati, seingat saya, anak itu perempuan, Pak. Bapak yakin? Iya, Pak. Anaknya memang perempuan. Saya sempat memastikan ini sebelumnya ke saksi karena saya butuh info yang valid untuk artikel saya. Dan saksi mengatakan kalau bayi Bu Rati saat itu memakai anting. Mbak Alisa, semua keterangan dan juga kesaksian yang Mbak berikan sudah kami catat. Dan sementara cukup keterangan yang Anda berikan, nanti apabila saya membutuhkan keterangan lebih lanjut, saya minta kesediaan Mbak untuk dipanggil ke sini. Apakah Mbak bersedia? Bersedia, Pak. Terima kasih. Mbak Alisa masih dalam keadaan shock, Pak. Karena kan dia juga hampir ikut terbakar dalam insiden itu. Iya, saya bisa pahami hal ini. Secara psikologi, pasti berat buat Mbak Alisa. Maka dari itu, sekarang saya perintahkan untuk pulang. Dan bisa beristirahat di rumah, ya? Terima kasih, Pak. Sama-sama. Mari. Apa Nathan akan ngasih kesaksian tentang penabrakan Pak Pras ya? Enggak, aku harus tenang. Aku nggak boleh panik. Ayo, Mbak. Silakan duduk, Mas. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Ada yang bisa dibantu? Saya anaknya Pak Prastio. Mengenai kasus papa saya, apakah ada perkembangan? Ini masih proses penyelidikan, Mas. Jadi tolong ditunggu dulu ya. Lo tenang aja, Al. Gue gak bakal laporin kebusukan lo yang udah nabrak bokap gue. Karena gue tahu, walaupun lo di dalam penjara, pasti lo bakal bebas dengan mudah. Karena bantuan keluarga lo yang sok berkuasa itu. Lo tunggu aja. Gue bakal balas semuanya dengan cara gue sendiri. Gue bakal buat lo menderita. Dan semua keluarga Cakradinata. Cakradinata. Badannya? Mbak, Iya, Mas? Pak Baskara ingin bicara sama Mbak. Oke. Yuk, mari.
Pak. Ya. Siang, Pak. Oh, siang. Baik, Pak. Bapak ada tugas baru lagi untuk saya. Ya. Nih, coba kamu cekin. Halo Pak Baskara, apa kabar? Maaf, Pak, tapi saya kurang paham. Ini video siapa ya? Oke, jadi gini. Saya kan tadi baru aja ketemu sama Pak Raja. Ya, orang yang wartawan yang kamu kasih nomor teleponnya ke saya itu. Jadi dari hasil pertemuan kita itu, kita dapati kalau ternyata orang yang ada di situ itu namanya Heru. Dari info yang saya dapat, dia itu mantan karyawan Cakradinata. Dan dia diduga kuat sebagai pembunuh Yoga dan keluarganya. Jadi ini Heru si pembunuh Pak Yoga itu masih hidup di suatu tempat? Ya itu yang saya nggak tahu. Tapi jadi gini, Dan, saya itu kan beberapa hari yang lalu terima email. Di dalam email itu ada video itu. Itu jauh sebelum saya tahu Heru itu siapa dan di mana. Jadi sekarang saya mau minta pendapat kamu soal video ini. Apakah ini video lama atau memang Heru baru buat video itu dan dia sengaja kirim ini sekarang? Kalau menurut saya sih ya Pak, bukan Heru yang ngirim video ini ke Bapak. Karena kalau memang Heru yang telah membunuh Pak Yoga, dia udah ngumpet selama puluhan tahun, dia nggak akan nekat muncul ke permukaan dengan cara seperti ini, Pak. Iya, benar juga sih ya. Tapi kayak ada yang aneh deh Pak sama video ini. Aneh gimana? Ya resolusi gambarnya, kualitasnya, nggak kayak video asli aja Pak. Tunggu, saya nggak ngerti nih. Kamu bisa jelasin lebih detail nggak? Maksudnya ini mungkin kelihatannya memang kayak video asli, tapi ini juga seperti rekayasa komputer. Video AI gitu Pak. AI. Jadi itu AI? Coba saya cek dulu ya Pak, supaya kita bisa buktiin apakah ini video AI, apa ya ini video asli. Halo Pak Baskara, apa kabar? Aplikasinya confirm Pak, kalau ini adalah video AI. Oke, kalau gitu kamu langsung lacak aja siapa sebenarnya pengirim. Kalau di sini sih dari IP-nya, emailnya itu dari luar negeri. Tapi sebenarnya nggak menutup kemungkinan kalau pengirimnya itu di Indonesia, Pak. Tunggu, saya kurang paham nih. Maksudnya gimana? Jadi bisa aja pengirimnya itu menggunakan VPN supaya terdeteksinya emailnya dari luar negeri. Padahal sebenarnya dia di Indonesia. Cara kayak gini yang bikin sulit buat kita ngelacaknya. Ya kalau begini artinya memang ada orang yang sengaja ngirim video ini ke saya dong. Iya Pak, video ini memang sengaja dikirim ke Bapak, bukan video nyasar yang nggak jelas dan tanpa tujuan. Ya tapi anehnya memang video ini kok timingnya dikirim pada saat kita lagi menyelidiki anak dan istri Yoga itu masih hidup atau enggak. Kok timingnya bisa barengan gitu ya. Bapak mau saya selidiki hal ini? Oh, jangan dulu. Nanti kamu tunggu perintah saya aja, ya. Yasmin? Ada Bu Ajeng. Apa Bu Ajeng adalah salah satu dalang dari pembunuhan orang tuaku? Yasmin, bisa ikut saya sebentar? Ada yang mau saya bicarakan. Duh, Bu Ajeng mau ngapain lagi ya? Iya Bu,
Ada apa? Ikut saya ya. Ada apa ini ya? Kenapa Bu Ajeng tiba-tiba mau ngomong sama aku? Duduk Yasmin. Wajah Bu Ajeng masih murung banget. Kayaknya Bu Ajeng masih berduka soal Pak Pras. Bu Ajeng kayaknya beneran cinta banget sama Pak Pras. Ada apa ya, Bu? Yasmin, saya ada tugas buat kamu dan Rangga. Tapi terutama kamu sih. Tugas apa ya, Bu? Saya mau kamu melakukan tugas karena saya mau bikin acara sosial. Acara ini saya adakan atas nama saya sendiri, Ajeng Cakradinata. Kamu bisa kan? Baik, Bu. Kenapa tiba-tiba Bu Ajeng ngadain acara sosial kayak gini ya? Saya mau kamu langsung melaksanakan tugas kamu ya Yasmin ya. Ya kalau boleh tahu tugas apa ya, Bu? Gini, pertama kamu bawa cek. Cek itu isinya 100 juta untuk keluarganya Pak Pras. Ya itu adalah rasa bela sungkawa dari Cakradinata. Bagaimanapun juga kan Pak Pras itu adalah karyawan Cakradinata ya. Bisa kan kamu melakukan itu? Baik, Bu. Nanti saya kasih. Saya tahu kamu pasti bisa diandalkan. Sama-sama, Bu. Ibu nggak perlu sungkan. Apapun itu kalau misalkan Bu Ajeng butuh bantuan saya, kalau saya bisa, pasti akan saya lakuin. Oh ya, satu lagi. Apa lagi, Bu? Saya mau kamu menghandle semua acara sosial saya di setiap lokasi-lokasi. Saya akan memberikan wewenang penuh untuk kamu. Bisa, Bu. Acara sosial ini jadi kontradiktif dengan kecurigaanku kalau Bu Ajeng adalah salah satu dalang pembunuh kedua orang tuaku. Tapi, apa ini hanya topengnya dia aja? Kalau ini memang topengnya, aku harus ikutin permainan ini. Terima kasih banyak ya Yasmin ya. Sama-sama, Bu Ajeng. Aku selangkah lebih maju lagi. Entah apa yang direncanakan sama Bu Ajeng, tapi dia sudah mulai memberikan aku kepercayaan mengurusi kegiatan pribadinya. Mungkin aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk mencari tahu lebih dalam lagi soal keluarga Cakradinata. Halo Ayas. Halo, aku mau ngasih tahu aku dapat tugas dari Bu Ajeng. Mama ngasih tugas apa ya? Tugas sosial. Tapi masalah tugas sosial ini atas nama diri dia sendiri. Kenapa gitu ya? Apa Mama tuh punya agenda sosial pribadi ya? Tapi tujuannya apa? Makanya aku kurang tahu sih. Soalnya dengan adanya kegiatan ini, dengan apa yang kita udah curigain sama Bu Ajeng, ini kayak berbanding terbalik gitu. Tapi aku rasa ini seperti pencitraan dia aja deh. Supaya orang-orang mikir dia tuh peduli dan baik. Bukan kamu bisa jadi benar. Ya makanya sih, aku beruntung ditugaskan ini jadi aku bisa mencari tahu apakah Bu Ajeng memang dalangnya atau bukan. Iya sayang, tapi ingat ya, kamu harus tetap hati-hati. Kita harus tetap waspada. Iya sayang, aku akan hati-hati kok. Oh ya, karena aku ditugasin, sepertinya hari ini aku akan ke rumah Pak Pras. Aku mau ngasih uang ke Nathan karena ini sebagai uang untuk bela sungkawa untuk Nathan.
Oh yaudah, aku temenin kamu ya. Emang nggak apa-apa? Bahaya loh. Ya, kita pastiin aja kalau situasinya benar-benar aman. Aku akan pantau kamu dari dalam mobil. Ya udah sayang, penting hati-hati aja ya. Iya, aku janji. Nggak akan ada yang ngeliat kita. Oke? Kamu nekat banget sih. Ya bisa gimana, aku juga nggak bisa misah dari kamu. Walaupun hanya semenit aja. Aku kangen terus sama kamu. Aduh, kayak diri gue udah bahaya deh ini. Kamu makin jago ngegombalnya deh. Ya udah, aku siap-siap dulu ya. Ya udah, aku jalan sekarang ya. Harusnya aku udah gak ngerasa ketakutan lagi karena masalah tabrak lari Pak Pras. Karena Pak Pras sudah meninggal. Tapi tetap aja aku masih ngerasa bersalah sama Nathan. Mbak Lisa kenapa? Saya lagi merasa bersalah sama seseorang. Kamu tahu nggak? Cara ngilangin rasa bersalah sama seseorang. Karena ini ganggu pikiran saya. Kalau saran dari saya, coba untuk minta maaf. Minta maaf? Iya. Menurut saya minta maaf itu salah satu cara untuk mengurangi rasa bersalah. Apa aku harus minta maaf sama Nathan? Mbak Lisa tuh sebenarnya lagi ngomongin siapa sih? Nathan. Dia masih terus nyalahin saya karena papanya yang terbakar. Ya udah Mbak, kalau gitu coba aja minta maaf sama Nathan. Nanti saya temenin deh. Ya walaupun Mbak Lisa nggak bersalah, siapa tahu kalau dengan minta maaf kan bisa memperbaiki hubungan pertemanan kalian. Saran Dania ada benernya juga. Walau males banget minta maaf sama Nathan, tapi aku tetap harus minta maaf sama dia dan nunjukin rasa duka dan bersalah aku ke dia. Ya udah. Tapi kamu temenin saya ya. Iya, Mbak. Aduh, Yasmin menolak lagi untuk mempercepat pernikahannya sama aku. Dan sekarang ini masalahnya aku nggak tahu penyelidikan Dania soal Bu Rati dan juga Yasmin sudah sampai mana. Aku benar-benar nggak berkutik. Tapi kalau Dania tahu Ibu Rati itu sebenarnya sudah meninggal dan Yasmin adalah anaknya Bu Rati dan juga Om Yoga, semua sandiwara aku itu akan hilang, akan ketahuan dan akan sia-sia. Apalagi setiap Dania menemukan petunjuk, Dania pasti akan langsung report ke Papa dan juga Yasmin. Kalau kayak gini caranya, bisa-bisa Yasmin akan tahu jati diriku yang sebenarnya. Dan semua rencana aku mau menikah dengan dia itu akan gagal, akan hancur. Dan saat ini posisi aku belum aman. Aku harus gerak cepat, aku harus cari cara supaya aku tahu Dania melakukan penyelidikannya sudah sampai mana. Saya ada tugas buat kamu. Tolong kamu dengarkan baik-baik. Aku yakin Nathan pasti nggak mau menerima pemberian ini, terutama pemberian dari keluarga Cakradinata, karena setelah apa yang terjadi sama hidupnya. Tapi bagaimanapun juga ini kan juga amanah dari Bu Ajeng. Kita harus kasih ke Nathan. Ya tinggal terserah dia mau terima apa enggak. Sayang. Ada Dania sama Alisa datang sini juga. Kita nggak boleh ketahuan berdua datang sini. Yaudah, sayang biar aku aja yang turun ya. Iya, kamu hati-hati ya.
Mbak Lisa, badannya. Yasmin, kamu ngapain kesini? Aku disuruh sama Bu Ajeng untuk memberikan uang duka ke Nathan. Mbak Lisa sama Mbak Dania ngapain? Saya cemas sama keadaan Nathan. Gimana pun juga kan dia teman saya. Aku harap Nathan mau maafin aku. Aku juga nggak mau kehilangan Nathan. Nih udah kita masuk yuk. Sekarang papa udah gak ada. Mama juga dulu ninggalin gue. Terus sekarang bokap juga pergi gitu. Kenapa sih gue dari dulu selalu sendiri? Ngejalanin apapun sendiri. Kenapa sekarang otak gue juga jadi sakit kalau misalnya denger Cakradinata? Apa karena mereka itu udah bikin bokap gue meninggal? Dan mereka gak ada ngerasa bersalah atau meminta maaf sama gue? Cakradinata. Gue benci sama kalian semua. Kalian yang udah bikin gue kehilangan semuanya. Gue bakal bikin perhitungan sama kalian. Lihat aja. Siapa lagi? Ngapain lo kesini? Gue mau ngecek keadaan lo. Gue gak butuh dicek keadaan gue. Gue gak mau ada urusan sama lo lagi. Gue minta lo cabut sekarang. Nathan, saya datang ke sini, saya ingin memberikan ini. Ini cek untuk kamu, Nathan. Bagaimanapun juga Pak Pras kan pernah kerja di Cakradinata. Ini amanah dari perusahaan, tolong diterima ya. Nathan, gue khawatir sama kondisi lo. Gue minta maaf karena... Gue gak butuh uang itu. Kalian tuh sadar gak sih? Kalian yang udah bikin bokap gue meninggal. Padahal gak ada bukti kalau misalnya bokap gue itu yang nyelakain Romeo. Nathan, please. Gue tahu lo pasti terpukul banget karena papa lo meninggal. Enggak, gue minta lu cabut sekarang, Alisa. Nathan, lo harus ingat gue itu masih temen lo. Gue masih bisa nemenin lo. Alisa, gue minta lu cabut sekarang. Padahal nggak ada bukti kalau misalnya bokap gue itu yang nyelakain Romeo. Nathan, please. Gue tahu lo pasti terpukul banget karena papa lo meninggal. Enggak, gue minta lu cabut sekarang, Alisa. Nathan, lo harus ingat gue itu masih temen lo. Gue masih bisa nemenin lo. Alisa, gue minta lu cabut sekarang. Gue tahu, lu kenapa baik sama gue. Lu pasti cuma ada maunya kan sama gue? Gue paling gak suka sama orang munafik kayak lu. Lu itu cuma takut kan kalau gue beberin ke polisi kalau lu yang nabrak bokap gue. Nathan, please. Percaya sama gue. Gue minta lu cabut sekarang, Alisa. Cabut, cabut. Lu semuanya cabut. Nathan, cabut. Nathan. Nathan, dengerin gue Gue dulu. denger apa-apa dari kalian lagi. Cabut lu semua. Itu Nathan kenapa sampai dorong-dorong mereka? Gawat nih.
gak mau denger apa-apa dari kalian lagi. Dan jangan pernah balik. Aku tahu dia masih dalam fase berduka. Pikirannya belum stabil. Tapi aku takutnya Nathan bikin Yasmin, Alisa, atau Dania celaka. Oh iya, lo nggak boleh sampai kelihatan mereka. Mbak Lisa nggak apa-apa? Saya nggak apa-apa. Kamu balik aja sana. Nggak usah sok peduli sama saya. Mbak Yasmin berarti nunggu taksi ya? Iya. Kalian kalau mau balik aja, nggak usah tungguin. Hati-hati ya Mbak. Hati-hati Mbak Lisa. Ayo. Sayang, tadi Nathan kenapa? Kenapa dia dorong-dorong kamu? Nathan nggak mau terima uangnya sayang, dan dia juga nggak suka kalau kami datang. Ya aku ngerti sih perasaan dia. Dia ini sekarang lagi ada di fase dia masih belum bisa nerima kematian ayahnya. Dan aku kan juga pernah ngerasain itu. Iya, aku juga cemas banget tadi lihat kamu seperti itu. Kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa kok sayang, aku baik-baik aja. Syukurlah. Aku tadi nyaris saja mau nyamperin kamu. Aman kok, aku aman. Ayo. Itu adalah rumahnya Dania. Tolong kamu kerjakan apa yang saya perintah. Tolong kamu cari tahu tentang penyelidikan itu di dalam rumah dia. Dan saya akan tunggu di sebelah sana. Siap, Pak. Saya ke sana sekarang. Itu aku kebuka. Jangan-jangan maling lagi. Wah, bener ada maling nih masuk rumah aku.
Ngapain lo kesini? Ngapain lo ngobrak-ngabrik rumah gue? Bener-bener ya, siang bolong gini ada maling. Ini bukan maling biasa. Dia emang sengaja neror aku. CCTV. CCTV aku juga dirusak sama orang itu. Berarti ada yang tahu kalau aku lagi selidikin kasus Cakradinata. Tapi saya minta untuk kamu jalanin rencana ini, tolong semuanya rahasia. Bahkan jangan sampai keluarga saya juga tahu. Karena mungkin aja mereka nggak suka kalau mereka tahu ada rencana ini. Apa salah satu dari keluarga Cakradinata yang meneror aku? Gimana? Apa yang lo dapet? Saya keburu ke gap, Pak. Saya belum dapet info soal dia. Lu gimana sih? Kok bisa ke gap? Harusnya lebih waspada dong, lebih hati-hati. Saya lagi cari berkas di kamarnya, Pak. Saya nggak tahu kalau dia pulang. Hampir saya ketangkep. Ya itu jago banget, Pak. Oke, jadi gini, kesimpulannya lu dapat sesuatu nggak dari rumah itu? Enggak, Pak. Saya udah periksa seluruh rumahnya. Nggak ada yang mencurigakan dan nggak ada yang aneh juga dari dia, Pak. Lu yakin nggak ada yang mencurigakan? Yakin, Pak. Saya udah geledah semua rumahnya. Bahkan sebelum saya ke gap, saya acak-acak dulu rumahnya. Saya juga sempat teror dia, Pak. Kasih peringatan sesuai dengan perintah Pak Rangga. Ya udah, oke. Nih, bayaran buat lo. Tapi udah gue potong. Soal lo kerja nggak hati-hati. Tapi ingat lo harus standby untuk next kerjaan. Makasih, Pak. Saya siap kapan aja kalau Bapak butuh. Ya. Makasih, Pak. Waktu kecil, kotak musik ini jadi tanda persahabatan aku sama Yayas. Boneka kamu namanya siapa? Namanya Benny. Lucu ya namanya. Assalamualaikum. Salam. Ibu punya apa ini? Sini. Ibu punya apa? Ibu punya hadiah buat kalian. Ini untuk Nia, ini untuk Yayas. Ayo dibuka. Ayo kita buka. Tuh.
Itu kotak musik. Coba diputar. Bisa kan? Tuh. Bunyi. Bagus. Ini kotak musiknya. Disimpan ya. Itu hadiah kenang-kenangan dari ibu. Ibu berharap kalian terus akur kayak gini sampai kalian besar nanti. Ya? Ya. Duh, kalau ngeliat kotak musik, foto ini, gue jadi kangen deh sama kamu, Yas. Sekarang ya Yas di mana ya? Sosoknya kayak apa sekarang? Ya sama Bulia baik-baik aja kan? Dulu mereka berdua orang yang selalu ada buat aku di saat aku nggak punya siapa-siapa. Kangen banget sama mereka berdua. Mbak Dia ngapain malam-malam beresin beginian? Yas, kamu nggak tahu sih ya, ini ada tikus masuk ke gudang. Makanya nih Mbak lagi cari. Sekalian deh Mbak beres nih gudang biar nggak jadi sarang tikus. Ini tikus atau Mimi Momo? Ih bukan, Mimi Momo tuh lagi olahraga mulu dari siang no, lari mulu di kandang, nggak berhenti. Terus sekarang tikusnya di mana? Ya ini lagi dicari dari tadi Mbak nggak nemuin nih, kemana tahu tikusnya? Udah deh, ntar Mbak aja deh yang nyari nih. Ya udah aku bantuin aja udah. Nggak usah, mendingan kamu ganti baju. Sana. Udah ini urusan Mbak. Ya Mbak kenapa sih kalau aku bantuin? Mandel banget sih ya. Udah ini urusan Mbak. Bener deh. Serah deh. Mbak lihat ini deh. Ini waktu itu aku dikasih kado sama ibu. Terus ibu juga beliin juga untuk sahabat aku waktu masih kecil. Oh iya ya Yas. Itu kan kotak musik yang kalau nggak salah samaan sama temen kamu yang di panti asuhan itu kan? Iya. Oh iya. Tapi kayak rusak deh. Oh iya ya Yas. Udah rusak. Sayang banget. Besok aku perbaiki ah. Kamu bisa? Ya coba aja dulu diperbaiki. Kali aja bisa kan, bisa didengar lagi. Oh ya udah kalau emang bisa mah dibenerin. Ya udah kamu bawa aja. Mana tahu bisa hidup bunyi kan? Ya udah sana aja. Mendingan kamu ganti baju. Mbak dikit lagi juga udah beres nih. Udah sana. Ya udah deh. Pak. Ya. Ini dokumen yang Bapak minta, Pak. Daftar karyawan Cakradinata 25 tahun yang lalu, Pak. Coba saya lihat dulu ya. Ini ada atas nama Heru nih. Pantes saya nggak kenal dia. Ternyata dia itu dulu bekerja nggak di bawah komando saya, tapi di komandonya... Bener, di bawah komandonya Ajeng. Oke. Coba sekarang Vi, kamu coba telusuri di mana keberadaannya, kalau bisa tempat tinggalnya di mana. Baik, Pak. Kalau begitu saya permisi, Pak. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Mas, silakan duduk, Mbak. Terima kasih. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Gini Mas, saya mau memperbaiki ini alat musik saya.
Baik, boleh saya cek dulu ya Mbak? Ya mudah-mudahan bisa ya. Saya usahakan ya Mbak. Sebentar ya Mbak. Kayaknya kotak musik itu spesial banget buat kamu. Walaupun udah lama, udah rusak, tapi kamu tetap nyimpen. Karena pemberian dari ibu sayang. Nggak mungkin kan aku buang. Pokoknya cerita panjang lah. Kotak musik itu kenang-kenangan banget buat aku. Jadi dulu pas aku masih kecil, ibu tuh sempat kerja di panti. Dia beliin kotak musik itu karena sebagai tanda persahabatan antara aku sama ada anak di panti. Tapi kamu nggak pernah cerita ke aku soal sahabat kamu ini? Yang mana aku ingat. Aku aja ingat juga karena aku ngeliat kotak musiknya. Coba kalau misalkan nggak ada kotak musiknya, mungkin aku juga lupa. Pokoknya pas aku lihat kotak musik itu, aku langsung keinget aja sama pertemanan aku pas aku masih kecil. Cuma aku lupa siapa namanya ya. Nia, Naani, siapa gitu aku lupa. Udah lama banget sayang masalahnya. Gak usah diingat-ingat. Tapi kalaupun kamu emang pengen tahu, kamu kan bisa ke panti asuhan. Siapa tahu penjaga panti asuhan ingat nama sahabat kamu itu apa, dan mungkin juga sahabat kamu di mana dia bisa tahu. Oh iya juga ya. Bolehlah nanti tinggal cari waktu aja. Ntar aku ke panti. Ya aku nggak nyangka aja sih, ternyata Tante Rati itu pernah kerja di panti asuhan. Ya kan semenjak ayah udah nggak ada, ibu tetap harus cari uang untuk bertahan hidup. Makanya salah satunya ibu kerja di panti. Ya bisa aja sih kerja di tempat lain, cuma masalahnya ibu kan takutan ya, takut ada orang yang cari aku sama ibu. Makanya dia memilih untuk kerja di panti karena dia ngerasa orang-orang yang cari ibu sama aku itu mungkin nggak akan kepikiran untuk ke sana. Cerdas juga Tante Rati. Ya kan kayak anaknya. Pede kamu. Mana Mas? Ternyata ada alat yang harus diganti. Kebetulan di tempat saya ini stoknya habis. Mungkin saya bisa bantu cari dulu. Mungkin 1 atau 2 hari ini udah selesai. Iya Mas, nggak apa-apa kok. Ya, kalau begitu Mbaknya tinggalin nomor HP. Kalau udah selesai nanti saya kabarin ya Mbak. Silakan. Mas. Makasih ya Mas. Iya, sama-sama. Yuk. Mari Mas. Iya. Selamat pagi Pak. Pagi Vi, gimana? Kamu dapat update apa? Saya sudah dapat alamat terakhirnya Pak Heru Pak. Oh, bagus. Di mana alamatnya? Selama ini Pak Heru tinggal di desa Pak, di daerah Sukabumi. Lebih tepatnya di Sukasari Pak. Oke, di sana ya. Kita langsung sana aja. Karena saya harus ketemu dia dan saya mau tahu kebenarannya langsung dari dia. Jangan sekarang. Baik Pak. Kamu masih nangisin si pres selingkuhan kamu itu. Kalau iya kenapa? Iya, bingung aja aku sampai segitu. Sampai aku lihat kamu kemarin di makam sampai nangis, sedih. Sampai segitunya. Papa mau tahu kenapa? Karena Pras itu orang yang sangat perhatian ke Mama. Pras itu orang yang sangat baik, Pak. Tidak seperti seorang suami. Depannya pura-pura baik, belakangnya ternyata sering main perempuan.
Pras itu adalah laki-laki yang selalu ada Mama butuhkan. Orang paling mungkin ada di belakang semua ulahnya Pras itu pasti Ajeng. Ya karena mereka itu sangat dekat dan mereka saling mencinta. Tapi saya nggak punya bukti. Ya, ini semua masih dugaan sih. Ri, gimana menurut kamu? Saya sependapat sama Bapak. Iya kan? Bisa jadi kan memang Ajeng itu ada di balik semua kelakuannya Pras. Dia semua yang udah nyuruh kejahatan-kejahatan yang dilakukan sama Pras. Iya, tapi ini memang baru dugaan. Saya nggak punya bukti. Itu susahnya. Yang harus kita catat. Dan kamu harus tahu, Ajeng itu memang benar-benar bahaya. Pagi, Pak, Mas. Pagi Dan ya. Saya boleh nggak minta tolong lagi sama kamu? Ada apa, Pak? Gini, saya tuh selama ini selalu curiga sama Ajeng. Kalau dia itu orang yang ada di balik semua kelakuannya Pras. Jadi semua hal-hal jahat yang dilakukan Pras tuh ya semua yang nyuruh tuh Ajeng. Nah, saya minta kamu terus selidiki Bu Ajeng. Ikutin dia kemana aja, pantau semua kegiatannya selama 24 jam. Caranya bagaimana, saya serahkan sama kamu. Saya izinin, apapun kamu mau lakukan silakan. Jadi begitu kamu dapat apa aja informasi soal yang kamu selidiki, langsung lapor saya. Baik, Pak. Oh ya, sama satu lagi Dania. Tolong kamu pastikan Ajeng itu nggak melakukan hal macam-macam selama proses perceraian. Karena saya cuma khawatir nanti dia akan melakukan, ya saya nggak tahu dia bisa ngelakuin apa aja. Atau mungkin menghancurkan saya dan Cakradinata selama saya ngurus perceraian. Saya mengerti. Apa aku kasih tahu aja ya soal teror di rumahku ke Pak Baskara? Tapi kayaknya waktunya nggak tepat. Oke, kalau gitu saya pergi dulu ya. Udah nyampe aja lagi sayang. Masih kangen ya? Enggak. Masa sih? Ya udah kalau gitu aku turun dulu deh. Sayang. Kangen. Kamu kabarin aku ya kalau ada apa-apa. Iya sayang, pasti. Sebenarnya aku pengen banget kita bisa ke kantor sama-sama. Tapi untuk saat ini kayaknya masih belum mungkin. Iya sayang. Nanti ketika semuanya sudah selesai, kita bisa menjalani kehidupan yang normal. Sebenarnya aku khawatir sama kamu. Kamu ada di lingkungan keluarga Cakradinata, itu sangat berbahaya. Please ya, kalau ada apa-apa, kamu langsung kabarin aku. Iya sayang. Udah aku masuk dulu ya. Ya udah, I love you sayang. I love you more. Maaf Pak, kita sudah sampai di Desa Sukasari Pak. Cuman maaf Pak, kita parkirnya di sini aja Pak. Karena jalanan di depan terlalu sempit jadi mobil tidak bisa masuk. Ya udah nggak masalah, kita jalannya ke sana. Oke Pak. Ya. Yasmin, saya minta acara bakti sosial ini jangan terlihat seperti formalitas atau biasa-biasa saja. Saya mau orang melihat acara itu seperti memang tulus. Ya, soalnya acara itu adalah acara Ajeng Cakradinata. Baik Bu.
Jadi acara itu ibarat wajah saya, jadi saya tidak mau ada coreng sedikit pun. Sebenarnya apa ya rencana Bu Ajeng sama kegiatan ini? Topeng Bu Ajeng terlalu kuat untuk aku kuak. Tapi secepatnya aku harus bongkar topengnya. Oh ya Bu, ini saya sudah bikin gambaran kasar untuk acara Bu Ajeng. Mungkin kalau misalkan Bu Ajeng ada yang kurang atau apa, Bu Ajeng minta revisi, nanti saya akan langsung revisikan. Yasmin, kamu hebat banget ya mengerjakan semuanya dengan cepat. Terima kasih ya. Mah? Aku baru mau ke ruangan Mama mau bahas soal finishing proyek Taman Kota itu. Nanti aja deh ngebahasnya, ya. Iya, Mah. Tapi Mama di sini sama Yasmin ngobrolin apa ya? Kok kelihatannya serius banget? Ini loh, Mama mau bikin acara bakti sosial berbagi untuk sesama atas nama Mama sendiri. Bakti sosial? Pakai dana pribadi? Iya. Bukannya harusnya ikut CSR perusahaan kayak biasa? Sebenarnya acara ini udah lama Mama kepengen jalankan. Tapi ya baru sekarang Mama dibantu sama Yasmin. Tapi Yasmin kan kerjanya banyak, Mah. Nanti dia kecapean loh. Yasmin, memangnya kamu capek? Enggak kok Bu. Terpaksa atau gimana? Enggak kan? Enggak Bu, sama sekali tidak. Saya malah seneng kalau misalkan saya bisa bantuin Bu Ajeng. Ya udah Yasmin, terima kasih ya. Rangga, Mama harus pergi dulu ya. Yasmin, makasih ya. Sama-sama Bu. Tumben, Mama mau bikin acara bakti sosial gini. Apa ya kira-kira maksudnya? Aku nggak tahu ya Mas. Bu Ajeng cuma minta tolong. Ya aku coba untuk kerjaan tugasnya dari Bu Ajeng. Yaudah Mas, aku masih banyak kerjaan. Aku permisi dulu. Ya. Sebenarnya apa sih rencana Mama? Ini seperti bukan Mama yang aku kenal. Tapi pasti Mama lagi merencanakan sesuatu. Assalamualaikum Pak. Selamat pagi. Perkenalkan Pak, saya Pak Jayadi, Kades Sukasari Pak. Oh iya Pak, saya Baskara Ya. dan ini ajudan saya Alfi. Oh iya. Maaf, dari tadi saya perhatiin Bapak serius sekali menatap rumahnya Pak Heru Pak. Boleh saya tahu Pak, Bapak ini apanya Pak Heru ya Pak? Ya, begini Pak, saya ini memang mencari Pak Heru dan kebetulan Pak Heru dulu adalah bekas karyawan saya. Oh gitu. Rumah yang dibangun itu memang rumahnya Pak Heru Pak. Tapi Pak Herunya sudah meninggal Pak. Meninggal Pak? Iya. Kok saya nggak tahu ya. Kapan Pak meninggalnya Pak? Sekitar 3 bulan yang lalu Pak. Maaf Pak. Kalau Pak Heru sudah meninggal, ini kenapa rumahnya direnovasi ya? Apa sudah dijual ya? Rumahnya belum dijual Pak. Yang renovasi itu anaknya Pak Heru Pak. Oh jadi Pak Heru punya anak Pak? Iya Pak. Kalau boleh tahu siapa ya namanya? Namanya Romeo Pak. Dia juga beberapa kali kesini Pak. Maaf Pak, kalau boleh tahu apa benar Romeo yang ini Pak? Ya benar Pak, memang ini orangnya Pak.
Roma itu sangat baik, Pak. Sama seperti ayahnya, Pak. Dia juga sering menyumbang, memberi bantuan ke warga. Romeo, anaknya Heru. Apa-apaan ini? Bu Ajeng mau kemana ya? Apa dia ada meeting? Gara-gara gue terlalu sibuk ngurusin masalah di keluarga Cakranata, gue sampai lupa untuk ngecek renovasinya rumah Pak Heru. Kok Baskara ada di sini? Ngapain dia kesini? Apa jangan-jangan karena Pras sudah meninggal, Pak Baskara jadi turun tangan sendiri untuk ngecek si Pak Heru? Jangan-jangan bener nih, kalau Pak Baskara itu ada hubungannya sama Pak Heru. Gue harus langsung tanyain ini ke kepala desa. Ternyata Romeo anaknya Heru. Heru yang udah bunuh sahabat baik saya, Yoga. Ini gila. Saya juga kaget, Pak, dengarnya. Ya, saya nggak habis pikir gimana bisa kami ini mengadopsi Romeo sebagai anak. Kami mengadopsi anak dari orang yang udah membunuh sahabat baik saya. Ma, ya? Jadi bayi yang kamu adopsi ini bayi laki-laki ternyata? Kan papa sendiri yang tanda tangan surat adopsinya. Pak, lihat deh wajahnya. Kesian, Pak. Mama langsung jatuh cinta. Udah gitu ini anak katanya sakit-sakitan, Pak. Jadi pihak panti asuhan gak sanggup ngeluarin biaya rumah sakit setiap hari. Papa mau tahu orang tuanya gak ada dua-duanya. Jadi murni yatim piatu. Iya, tadinya aku pikir kamu ngadopsi bayi perempuan. Makanya tadi aku langsung tanda tangan aja. Oh, Pak, nggak ada masalah dong kalau di rumah ini nambah lagi anak laki. Ih, sayang. Gimana dong anak kita si Rangga? Kalau menurut Mama sih nggak apa-apa ya, Pak. Jadi semakin rame, Rangga juga jadi ada temennya. Yang penting sekarang Papa masalah apa enggak? Enggak sih. Ya, Pak. Aku mau nanya, apa kamu masih megang file-file adopsinya Romeo? Adopsi Romeo berkasnya. Tumben banget, Pak. Nanyain itu. Ada apa emangnya, Pak? Enggak, aku cuma mau tahu aja. Kan kamu yang adopsi Romeo dulu. Ada apa ya? Kok Papa tiba-tiba mau menyelidiki berkasnya Romeo? Aduh, bahaya nih. Kalau sampai Papa tahu tentang kejahatan aku di masa lalu, bisa bahaya nih.
Mama udah lama ya, itu kan masalah berkas itu Mama lupa taruh di mana, di gudang atau di mana gitu ya. Kayaknya udah nggak inget deh, Pak. Udah lama banget soalnya. Sebenarnya ada perlu apa sih, Pak? Kok Papa pengen tahu berkasnya tentang Romeo? Enggak. Aku cuma mau tahu asal-usulnya Romeo di masa lalu itu aja. Kamu masih megang file-file adopsinya Romeo? Adopsi Romeo berkasnya. Tumben banget, Pak. Nanyain itu. Ada apa emangnya, Pak? Enggak. Aku cuma mau tahu aja. Kan kamu yang adopsi Romeo dulu. Ada apa ya? Kok Papa tiba-tiba mau menyelidiki berkasnya Romeo? Aduh, bahaya nih. Kalau sampai Papa tahu tentang kejahatan aku di masa lalu, bisa bahaya nih. Mama udah lama ya, itu kan masalah berkas itu Mama lupa taruh di mana, di gudang atau di mana gitu ya. Kayaknya udah nggak inget deh, Pak. Udah lama banget soalnya. Sebenarnya ada perlu apa sih, Pak? Kok Papa pengen tahu berkasnya tentang Romeo? Enggak. Aku cuma mau tahu asal-usulnya Romeo di masa lalu itu aja. Kan Mama udah bilang sama Papa. Ingat nggak sih? Bahwa kalau urusan Romeo, kita udah nggak tahu lagi asal-usulnya tuh di mana gitu loh, Pak. Emang Papa lupa? Oke. Ya udah. Aneh, kok tiba-tiba banget sih? Papa mau menyelidiki berkasnya Romeo. Ada apa ya? Bisa jadi Ajeng sengaja mengadopsi Romeo karena Romeo anaknya Heru. Atau Ajeng yang beri perintah ke Heru untuk bunuh Yoga. Makanya Ajeng mengadopsi Romeo sebagai imbalan balas jasa. Tapi kenapa dia menghabisi Yoga? Kalau ternyata benar Ajeng seperti itu, Ajeng benar-benar perempuan mengerikan. Aku akan membuka semua kejahatan Ajeng. Tapi aku butuh bukti yang kuat supaya dia nggak bisa berkelit lagi. Banyak juga ya ternyata ya tempat untuk melaksanakan bakti sosial ini. Ya semoga berjalan dengan lancar lah semuanya. Ini panti asuhan Kasih Abadi. Loh ini kan? Jadi ini tempat ibu kerja. Iya. Kalau kamu mau main di sini, ibu yakin banget kamu akan punya banyak teman. Mau nggak? Mau. Ibu-ibu itu siapa, Bu? Kayak yang sedih. Namanya Nia. Dia memang orangnya penyendiri dan pemurung. Dia ditaruh sama ibunya di panti asuhan ini waktu dia masih bayi. Kasian ya? Kamu mau main sama dia? Mau. Bener? Ya udah, sekarang kamu kenalan sama Nia, terus ajak main, dia pasti senang dan dia nggak akan kesepian lagi, ya? Iya. Hai. Nama kamu siapa? Nama aku Nia. Nama kamu siapa? Yaya. Ayo kita main. Main apa? Main boneka-bonekaan. Ayo. Kabarnya gimana ya sekarang? Pasti dia udah gede nih. Apa dia udah nikah?
panti asuhan itu juga gimana ya? Baru aja Romeo mau ngajakin ke sana. Dan ternyata ada di list. Dan dijadwalin besok lagi. Jadi bisa kesempatan buat aku untuk datang ke sana ini. Siang Yasmin, Siang, Mas. kita makan siang bareng yuk. Kayaknya kamu aja deh, Mas. Aku masih banyak kerjaan. Kamu masih marah ya sama aku? Gini loh, aku itu sayang, aku cinta sama kamu dan aku nggak mau kehilangan kamu. Makanya aku mau mempercepat pernikahan kita. Aku bingung deh, kenapa sih kamu harus ngomong kayak gitu terus? Aku mulai gak nyaman deh, Mas. Kan aku sudah bilang sama kamu. Aku akan menikahi kamu kalau aku benar-benar udah yakin kalau kamu memang udah mencintai aku juga, Mas. Oke. Terus, sampai kapan aku harus nunggu? Ya sampai benar-benar aku yakin. Sampai aku tahu kalau kamu memprioritaskan aku, sampai aku merasa aku aman, kalau kamu juga bisa ngelindungin aku. Lagi pula kenapa sih pernikahan ini juga harus terburu-buru? Aku heran deh. Emangnya ada apa? Dan kenapa? Emang nggak bisa kita jalanin dulu aja, biar kita bisa kenal satu sama lain? Gini loh, aku cuman mikir, nggak ada salahnya juga kalau pernikahan kita dipercepat. Itu sih. Dan kamu juga udah tahu kan jawabanku apa? Aku harus ke finance dulu. Keras kepala banget Yasmin. Lihat aja, aku juga nggak akan tinggal diam. Aku akan cari cara supaya kamu tidak bisa menolak pernikahan kita.